sudah menghabisi semua roh yang tadi sudah disebutkan, ya. Selanjutnya, masing-masing dari pribadi secara roh atau manusia roh berusaha menerobos lapisan atmosfer tersebut. Dan ada yang mulai kelelahan, ada yang mulai bosan, ada yang mulai capek, ada yang sudah menyerah, ada juga yang tidak pantang menyerah, ada yang masih berusaha menerobos atmosfer tersebut. Ketika lagu pertama dinyanyikan dengan lirik, datang Roh Kudus, kau kurindu, diperlihatkan hati-hati dari setiap kita yang datang berkata, Tuhan, aku benar-benar rindu akan Engkau. Yang rindu akan Tuhan, angkat tangan. Haleluya. Yang tidak rindu sama Tuhan, angkat kaki. Jangan, nanti kosong. Ya, harus rindu. Langsung. Aku ingin jamahan dari mana? Darimu kepadaku. Yang rindu jamahan Roh Kudus? Ya hilang, gak ada yang angkat tangan. Terima jamahan saat ini, terima jamahan. Banyak yang meneteskan air mata dan diperlihatkan ada batu-batu yang menumpuk di wilayah hati. Itu dikeluarkan satu persatu oleh pasukan malaikat. Dan orang ini merasa sangat lega. Tuhanku rinduku, Tuhan kerinduanku, kepadamu sudah tidak ada lagi. Tolong beri kepadaku cinta mula-mula. Siapa yang sudah tidak ada cinta mula-mula kepada Tuhan? Ayo jujur, kalau enggak di scan satu-satu. Oh, tidak ya, semua masih. Lanjut. Tuhan dengarlah dan jawablah doa yang kupanjatkan kepadamu. Siapa yang berdoa kepada Tuhan tadi pagi, minggu ini, hari-hari ini, minta supaya doanya dijawab. Masakan engkau tidak menjawab aku? Siapa sudah berdoa lama belum terjawab? Angkat tangan. Nggak ada loh, talk chair semua doanya. Luar biasa. Ya lanjut. Jika engkau, Tuhan, tidak mengabulkan doaku, aku tidak akan melayanimu. Nah ini pundungan nih. Nah ini mau mogok nih. Jangan ya. Tetap melayani Tuhan dan bersyukur. Tuhan, aku merasa gelisah dan galau beberapa hari ini karena himpitan dan tekanan serta masalah-masalah yang bertubi-tubi datang menghampiri aku. Tolong bebaskan aku dan lepaskan aku ya Tuhan. Orang ini datang dengan berteriak kepadaku, kata Tuhan, dalam hatinya dan berkata, Tuhan yang hidup, tolong aku. Amin. Untung dia berdoa Tuhan yang hidup. Karena Tuhan tidak pernah mati, pertolongannya tidak pernah terlambat. Pada saat penyembahan diperlihatkan, banyak dari kita yang menulis di kertas dan mencurahkan isi hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak dapat mengampuni dia. Menunjuk kepada seseorang karena hatiku terlalu amat sakit. Jangan menjadi pembunuh. Orang yang tidak mau mengampuni itu adalah pembunuh saudara sendiri. Diperlihatkan hatinya yang sudah berlubang dan berdarah, yang sedang ditutup dengan kain putih. Markus 11 ayat 25. Mari kita nyanyikan bersama-sama.
Mana ayatnya? Ya, 1, 2, 3. Dan jika kamu berdiri, untuk berdoa, ampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu, terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Kalau tidak mengampuni, tidak akan di Matius 18 ayat 21 sampai 22. Tampilkan ayat, kita makan bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Lanjut. Yesus berkata kepadanya, bukan. Katakan, bukan. Katakan kiri kananmu, bukan. Tapi Yesus berkata kepadamu. Katakan, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Amin. Berarti kalau tiap hari dia berdosa, bersalah, ampuni. Karena 70 kali 7 kali 300 berapa? Saya lupa. 300 400 berarti lebih dari 1 tahun. Ayo. Udah 3 kali saya ampuni dia. Emang dia nggak mau bertobat kok. Keterlaluan. Kapokin dia supaya dia mau bertobat. Kena nggak dengan ayat ini? Cukup 7 kali saya mengampuni dia. Setelah itu tidak ada ampun bagimu. Memenuhi nggak syarat firman Tuhan, hukum firman Tuhan ini? Tidak, bukan? Tapi pokoknya tiap kali dia bersalah, ya sudah aku mengampunimu. Besok dia bersalah, aku juga mengampuni. Selanjutnya, aku mengampunimu. Dia udah mulai nangis. Sudah mulai nahan. 5 kali, aku mengampunimu. Tuhan tolonglah aku supaya memenuhi syarat firman. Ya, saya harap kita semua bisa memenuhi hukum firman mengampuni. Walaupun tidaklah mudah. Lanjut. Tuhan, aku sudah capek berdoa karena aku tidak melihat perubahan dalam kehidupan dia yang terus menyakiti hatiku. Sudah cukup aku bertahan. Dan saatnya aku akan melakukan dengan caraku sendiri. Memang secara awal aku bertemu dengannya tak tergoda oleh parasnya yang ganteng seperti rantang. Wajahnya yang cantik luar biasa. Tapi belum di-scan rohnya.
Dan tubuhnya seperti gitar Spanyol. Serta kekayaannya yang berlimpah-limpah. Pendengaran bercerai. Ada kuasa kegelapan berkata, wah ini ada yang mau bercerai nih. Itu cara yang sangat terbaik. Sudah lama bukan engkau ingin melakukannya. Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka, 1, 2, 3. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tuhan Yesus datang pada siang hari ini membawa satu kitab yang terbuka tertulis perikop pencobaan di padang gurun, Matius 4 ayat 1 sampai 10. Semua sudah pernah membaca ayat ini? Sudah ya? Kalau sudah pernah membaca, nanti perlu dibaca? Ya sudahlah, haruslah. Harus 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh roh kepada gurun untuk dicobai oleh iblis. Yesus dibawa oleh roh apa? Di sini dibawa oleh roh. Roh apa? Hello, nggak usah takut-takut, nggak akan didenda. Dibawa oleh roh apa? Dibawa oleh Roh Kudus ya. Dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah. Apanya Yesus yang lapar? Manusianya. Lanjut. Lalu datanglah si pencoba itu, siapa dia? Iblis atau setan atau Lucifer atau tante Lucy. Mohon maaf yang nama Lucy ya. Suruh siapa kasih nama Lucy? Apa siapa? Oh betul, Om Lucy. Ada revisi. Dan berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah. Yesus anak Allah bukan? Ini iblis ini apa namanya? Pandai bersilat. Waduh, luar biasa yang pandai bersilat. Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Yang dimaksud oleh setan itu, batu-batu itu apa? Coba. Jemaat kiri kanan, muka belakang. Yang dimaksud oleh setan itu batu-batu itu apa? Halo? Siapa tahu ada yang dapat bocoran dari Roh Kudus? Batu-batu itu maksudnya? Halo? Tebak. Yang batu-batu itu apa? Yesus mau melayani siapa? Melayani manusia. Jadi batu-batu itu siapa? Manusia. Jadi maksudnya begini, setan bilang, kan Yesus mau melayani mereka, mau menyelamatkan mereka, mau mengajar mereka. Terus iblis bilang, jika engkau anak Allah, memang Yesus betul-betul anak Allah, perintahkanlah. Jadi disuruh perintah supaya batu-batu ini menjadi roti. Sama seperti saya. Saya diutus Allah, diutus Bapa, diutus Yesus, diutus Roh Kudus. Iblis datang kepada saya. Hai engkau Abraham anak Allah, perintahkanlah batu-batu itu menjadi roti. Jadi maksudnya begini. Saya melayani, memerintah, memberi engkau firman. Tujuannya engkau aku jadikan roti. Engkau batu hidup bukan? Engkau tuh batu hidup.
Jadi iblis mau orang melayani, dia menjadikan jemaat itu sebagai makanannya. Artinya hanya ngambilin berkat-berkat mereka, persembahannya, persepuluhannya, tetapi mereka tidak dibangun. Mereka tidak dijadikan anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, tapi hanya dijadikan objek ekonomi oleh gereja. Ingat, engkau batu hidup yang akan dipergunakan untuk membangun bait Allah. Bukan dijadikan objek ekonomi. Di sini siapa yang didoain? Saya bilang daftar dulu ke sekretaris di depan bagian administrasi. Nah, di depan masalah kecil 250.000 1 jam. Masalah besar 300.000. Masalah sangat besar 500.000. Ada berapa? Suruh hitung, kasih tahu dulu isi. Saya punya masalah ini, masalah ini, masalah ini. Lalu total 1,5 juta. Halo. Siapa saja yang datang membutuhkan pertolongan, butuh didoakan, apapun permohonannya kepada Tuhan. Karena engkau memperoleh dengan cuma-cuma, berikanlah juga dengan cuma-cuma. Sebagai pejabat kerajaan sorga, Tuhan yang menyediakan kebutuhan setiap pejabatnya. Amin. Jangan mencari keuntungan di dalam melayani. Lanjut. Jadi ingat ya, ini bahasa rohani. Iblis itu berkata engkau adalah batu hidup. Coba tolong tampilkan kita adalah batu-batu hidup. Di Petrus, 1 Petrus mungkin coba. Saya lupa ayatnya. Batu-batu hidup. Jendaliana. 1 Petrus 2 ayat 4. 2 ayat 5. 1, 2, 3. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita semua anak-anak Tuhan adalah batu-batu hidup. Tapi ada satu batu yang istimewa, yaitu batu penjuru. Siapa di sini engkau yang sudah jadi batu penjuru? Angkat tangan. Enggak ada ya. Karena batu penjuru itu Yesus. Halo, katakan, batu penjuru itu Yesus. Batu hidup itu aku dan kamu. Jangan mau dijadikan roti. Ya, mau kamu saya rubah jadi roti? Mau nggak? Tapi ada banyak nggak yang mengikuti perintah setan? Jadikan jemaatmu roti. Nah itu kalau khotbahnya duit melulu, wit. Tiap minggu nggak habis-habis. Nah itu sedang mengubah batu jadi roti. Terus udah sampai di mana tadi? Ayat berapa tadi? Baru roti dulu ya, batu-batu. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci.
Iblis membawa Yesus ke kota suci. Loh kok iblis bisa membawa Yesus ke kota suci? Kota yang dianggap oleh manusia suci. Sesungguhnya yang bisa suci dan berdosa itu manusia. Dan kota itu jadi suci, jadi kudus karena manusia, perbuatan manusia. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kalau sampai Yesus mengikuti perintah iblis ini, apakah Yesus akan ditatang oleh malaikat? Ditatang. Tapi yang natangnya malaikat setan. Karena yang nyuruhnya setan. Jadi jangan engkau dibawa oleh iblis ke gereja, ke bait suci, lalu disuruh ditaruh di atas hubungan bait Allah. Maksudnya apa? Supaya engkau jadi terkenal. Ya. Supaya engkau jadi pejabat gereja. Jadi orang yang terpandang. Iblis ingin membuat kita, para pengerja, pelayan Tuhan, pendeta, menjadi selebriti. Ada di hubungan bait Allah, artinya apa? Menginjak-injak bait Allah. Kalau ada di hubungan bait Allah, bisa dilihat oleh banyak orang, dikagumi. Wah, pendeta itu pendeta selebritas, selebriti. Betul nggak? Lalu berkata, jatuhkanlah dirimu. Kata jatuhkan dirimu, bertindaklah sesukamu, seenakmu sendiri. Dengan berbagai macam tindakan yang tidak menurut firman Tuhan. Maka malaikat iblis akan menatang orang tersebut, dan orang tersebut ada di bawah kendali iblis, sehingga gereja bukan lagi punya Tuhan, bukan Tuhan yang berbicara, yang mengajar, yang menuntun umatnya, dombanya, tetapi orang-orang yang disusupi oleh iblis. Bisa terjadi? Waktu itu Petrus, ya, waktu itu Yudas, dan masih banyak lain sebagainya. Lanjut. Yesus berkata kepadanya pula, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan alam. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Nah, kalau engkau, kita, pendeta, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, sudah berhasil melewati pencobaan yang kedua, iblis membawa dia ke atas gunung dengan memberi berbagai macam kekayaan. Dan iblis bilang, kalau kamu menyembah aku, kemuliaan dunia ini aku akan berikan kepadamu. Lanjut. Asal menyembah dia, dan berkata kepadanya, semua itu akan kau berikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, hanyalah iblis, sebab ada tertulis tentang engkau, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Tuhan Yesus mengajarkan kita semua dan membawa 3 gulungan surat yang berwarna. 1, gulungan surat berwarna merah bertulis peringatan. 2, gulungan surat berwarna biru tertulis kehidupan. Gulungan surat berwarna kuning tertulis kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan. Ya, sudah 11.47, tinggal 13 menit kami di sini nih. Ya, sudah, langsung saja, kalau ada penyataan tetap dikirim. Shemaim.
ireling avanagram. Ya, ingat tema untuk hari ini adalah Dikurka as receive. memilih Yesus itu adalah keputusanku yang terbaik. Amin. Temanya apa? Memilih Yesus adalah apa tadi? Keputusanku yang terbaik. Coba penafsir yang nyaring. Saya bilang bahasa rohnya nyaring. Kebur-kebur. Dia sendiri yang bilang. Coba rohnya sama. Amin. Nyalanya sama. Amin. Lembutnya sama. Amin. Lirinya sama. Amin. Nah gitu. Suara berpengaruh tidak bagimu? Sangat. BPM may release. Dan sama dengan itu engkau berkata, memilih rancangan Tuhan itu adalah keputusanku yang terbaik. Amin. Haleluya. Piralei mies dumdim. Jadi sebenarnya yang menjadi keputusan yang terbaik dalam kehidupanmu adalah memilih yang benar. Amin. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Selamanya. Aravale hinggap. Jadi engkau perhatikan ya, kehidupanmu itu pasti akan diwarnai dengan berbagai macam keputusan yang engkau ambil. Anaval pray horosul. Yes mehem. Karena sesungguhnya keputusan yang engkau ambil mengarahkan hidupmu arahnya kemana. Kalau engkau memilih sesuatu yang tidak benar, itu adalah keputusanmu. Karena itulah engkau akan mengikutinya dan akhirnya hidupmu sesuai dengan apa yang engkau sudah putuskan untuk memilih. Ya, coba engkau perhatikan kilas balik. Kira-kira pernah nggak ya dalam kehidupanku aku mengambil keputusan dan ternyata keputusan yang ku ambil itu berakhir dalam nasibku menjadi buruk. Pernah? Sering? Mau diulang? Mau diulang lagi? Oh enggak. Kalau tidak pilih Yesus, pilih siapa? Real Miezir. Ya, jadi saat ini aku berkata kepadamu, bagaimana sih caranya ya supaya engkau tidak lagi mengambil keputusan yang salah? Haravalias Noah Sangria. Karena tentu saja sudah cukup kapok bukan sering-sering mengambil keputusan yang salah, ternyata akhirnya salah terus merugikan dirimu sendiri bukan? Perifelia my present. Sedangkan Tuhan selalu berkata, kau tuh harus untung, harus beruntung, harus berhasil hidupnya. Halo, kata Tuhan apa? Engkau tuh harus naik, nggak turun. Untung bukan rugi. Berhasil bukan gagal. Jadi semua yang negatif itu bukan rancangan Tuhan atas hidupmu. Syarala miusdaim. Jadi dalam hal ini aku sedang mau mengajar engkau untuk mengambil keputusan yang tepat. Mau mengambil keputusan yang tepat? Haraloin sienar. Supaya nantinya apa yang menjadi keputusanmu itu tidak akan engkau sesali dan engkau malahan memperoleh hal yang baik bagi hidupmu. Amin. Haleluya. Sesal kemudian tidaklah berguna. Betul? Sesal datangnya kemudian.
nasi sudah menjadi. Ya, tinggal ditambah ayam. Arabal. Arabal Justin. Mari kita telaah dulu ya. Kira-kira itu yang menyebabkan engkau salah ambil keputusan itu apa? Coba pertama. Pertama apa? Menuruti hawa nafsu. Sika kriya. Kemudian yang kedua. Yang kedua. Gak ada yang ngejawab. Tidak dengar-dengaran. Nahara kuat. Yang ketiga. Gegabah. Desifei. Yang keempat. Yang keempat apa? Tidak berdoa. Diavoye. Ya, boleh dinyatakan bahwa engkau sebenarnya kurang pengetahuan, kurang memahami, kurang menilai, kurang mempertimbangkan dengan baik. Stapar iligian da graim. Selalu diwarnai dengan keburu nafsu, kebingin cepat, segala sesuatu pengen cepat. Haya valtam. May pilpay. Udah gitu kurang mau belajar dari setiap kesalahan yang ada. Kurang mau belajar menggali segala sesuatu. Renungkan dulu, pelajari dulu, baru ambil keputusan. Haralaglas evil diem. Coba engkau perhatikan ya. Keputusan yang pengen cepet-cepet ini sering dimanfaatkan oleh para sales yang ada di luar sana. Coba engkau perhatikan. Navai pilias na gerudiem. Mereka akan mempunyai suatu cara supaya membangkitkan keinginanmu untuk membeli. Dan kemudian mereka akan terus berondong engkau karena pada waktu engkau saat itu membeli dan mengambil keputusan. Nanti kalau mereka biarkan untuk engkau berpikir 2 kali atau 3 kali, engkau pasti tidak akan beli. Naralas virialia. Karena itu para penjual itu akan berusaha supaya engkau beli pada waktu itu. Karena sebenarnya sifat dasar manusia itu adalah greedy atau rakus. Atau ingin segera mendapatkan apa yang menurut dia baik atau dibangkitkan bahwa ini baik. Jadi langsung pengen punya. Hasalpir el almadiyem. Tetapi kalau engkau berkata, nanti berpikir-pikir nanti lain kali. Wah, penjual udah tahu bakalan gak balik lagi. Karena nanti berpikir 2 kali, 3 kali. Buat apa ya beli ya? Aku tidak membutuhkannya. Buang-buang uang, akhirnya gak jadi. Resulting. Yang jadi saat ini aku berkata kepadamu, kalau engkau ingin supaya jualanmu cepat laku, bangkitkan keinginannya, cepat-cepat suruh mereka mengambil keputusan untuk beli. Karena pada waktu itu akan pasti gegabah, kurang perhitungan, kurang pertimbangan. Betul tidak? Akhirnya setelah beli menyesal. Siapa yang karena tergiur dengan kehebatan si salesman-nya, akhirnya beli dengan harga mahal, duitnya pas-pasan. Setelah beli akhirnya nyesal. Yang pernah beli barang akhirnya nyesal. Mana? Sifat and all to be sure. Kamu tahu nggak, iblis juga sales yang pandai. Gawat. Banyak menawarkan barang-barang kredit. Branded. Banyak menawarkan barang-barang Serah luar madie. Iblis itu akan berusaha untuk engkau jatuh di dalam bad decision atau mengambil keputusan yang salah. Arab lasting penafir paes. Karena setelah engkau mengambil keputusan yang salah, yang menderita akibatnya siapa? Haravaltu nazar iklah furmihim. Nah, kalau engkau tidak cepat-cepat move on, engkau tetap ada di dalamnya, maka iblis akan lagi membuat engkau semakin jatuh. Ditar koser. Akan terus ditambahkan penyesalan demi penyesalan. Arahalis napai. Dan akhirnya seperti tadi digambarkan oleh pelihat, pada waktu seseorang merasa bahwa pasangannya sudah tidak memuaskan seperti apa yang dia harapkan. Ari et nehem. Lalu diberikan suatu keputusan yang pintas, bercerai saja. Makuris et apem. Kalau engkau bercerai,
saudaranya sudah beres. Engkau tidak perlu lagi melihat mukanya yang sangat menyebalkan itu. Harawus noham. Dan kau tentunya nanti akan bisa memilih yang lebih hebat, yang lebih baik daripadanya. Pilih. Mana suka obral, pilih. Kata Tuhan, kalau beli baju salah ukuran bisa tuh. Kalau beli sepatu salah ukuran. Beli celana salah ukuran bisa. Pilih istri suami salah pilih. Menderita seumur hidup. Nikmati seumur hidup. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Rebo Mayhem. Jadi saat ini aku berkata kepadamu, begitu banyak dalam kehidupanmu harus mengambil keputusan demi keputusan. I will rest. Dan keputusan itulah yang akan menentukan engkau akan bisa menikmatinya atau engkau malahan jatuh di dalamnya. Karena itu saat ini pandai-pandailah saat engkau mengambil suatu keputusan. Tadi katanya kalau mengambil keputusan yang salah akibat keburu nafsu. Karena itu tips yang pertama saat mau mengambil keputusan, pertimbangkanlah, beri waktu. Ya seperti sales tadi kan berkata, cepet nih ya beli, kalau nggak diskonnya hilang, besok udah nggak ada diskon lagi. Harga sekarang diskon 40%. Besok kembali lagi harga normal. Padahal memang harganya begitu-begitu juga. Hanama sering gleb. Pokoknya sekarang juga harus ambil keputusan. Tidak bisa menunggu-nunggu waktu lagi. Emangnya lagu mengikut Yesus keputusanku, beli barang nanti dulu. Rivala nukurie. Karena itu saat ini aku berkata kepadamu, segala sesuatu beri waktu. Amen. Revivisor. Apalagi ini menyangkut suatu investasi misalnya dalam kehidupanmu. Apalagi ini menyangkut tentang masa depan kehidupanmu. Tentang apa yang menjadi pilihan-pilihan ini akan mempengaruhi keluargamu misalnya. Itu hati-hati, beri waktu. Arafales. Das by Bedida. Perhatikan ya, iblis itu sales yang sama. Dia akan selalu berkata, cepet loh, nanti kalau ada kesempatan lagi, harus sekarang juga, harus ini, harus itu. Iblis akan selalu memasukkan pemikiran-pemikiran seperti itu kepadamu. Halo, jangan terpengaruh. Kecuali kalau seperti istri Lut. Ada lagunya. Cepatlah, cepat larilah. Api Tuhan turun, Sodom Gomora. Janganlah melihat sales yang memberikan tawaran barang-barang. Arabal Magret Liv. Seperti percobaan pertama Yesus tadi. Ingin cepet-cepet, ubah aja batu jadi roti, kan beres. Arahana Gwandiri. Seperti itu juga iblis selalu menawarkan kepadamu, cepet dong, cepet, ubah aja, gampang, kamu punya kuasa Tuhan, pakai saja kuasa, nanti Tuhan pasti berkati kamu. Rahalu dikian avadim. Kamu jangan takut, ambil aja keputusan ini, nanti kan kamu ada backingnya, nanti kartu kredit gak apa, pakai aja terus sampai habis, nanti kan bisa dicicil. Sifasa korkeri. Akhirnya engkau jatuh di dalam hutang yang semakin lama semakin dalam. Erohalo korlikienai. Sudah berhutang gak bisa tutup lagi, ditawarin lagi, minjam lagi utang, tutup yang ini, nanti cicil yang itu. Jadi akhirnya gali lubang, tutup lubang. Akhirnya nutupnya sedikit, galinya semakin dalam. Araval my preselie. Jadi saat ini aku berkata kepadamu, apalagi itu keputusan tentang hidupmu,
tentang apa yang akan terjadi bagi orang-orang yang kau kasihi di sekitarmu, hati-hati, beri waktu. Are they filled to admire? Dan hal yang kedua tadi apa gegabah, artinya belum engkau pelajari dengan benar dampak-dampaknya ke depan. Engkau ingat di dalam misalnya berjalan di bisnis selalu ada yang namanya manajemen resiko. Jadi saat ini kau harus pikirkan resiko-resikonya ke depan, kau bisa tanggung nggak? Naralo to Gregoberim. Daripada engkau hilang semuanya, lebih baik engkau stop saja, jangan mau. Mayalis tigri al matandem. Pertimbangkan baik-baik. Kalau orang ini sepertinya kan sales itu meyakinkan sekali, apa yang dikatakannya meyakinkan sekali. Karena apa? Karena mereka ingin mencari keuntungan daripadamu. Dayordai dalam budi der. Jadi saat ini aku berkata kepadamu, jangan biarkan iblis mencari keuntungan dalam kehidupanmu, mengambil apa yang menjadi kekayaanmu, apa yang menjadi kemuliaanmu, apa yang menjadi hidupmu. Jangan biarkan sembarangan engkau berikan begitu saja. Amin. Firman Tuhan bilang, jangan memberikan keuntungan kepada iblis. Sarol maifalakum. Contohnya pencobaan yang kedua tadi dibawa ke hubungan bait suci. Anatrivli eyari. Tenang saja, nanti pasti Tuhan tolongin. Masa sih? Kan kalau engkau ikut investasi ini pasti Tuhan akan berkati berlipat kali ganda. Terpasa and kraklim. Padahal engkau tidak menyelidiki, tidak membaca dengan secara keuangannya. Kau harus mau belajar. Hana halos to at revive. Apa yang ditawarkan itu, mereka hanya akan mengganti uangmu hanya dengan selai kertas. Seragla to virye. Atau hanya dengan sekedar ucapan saja. Not partulu adrige. Apakah itu bisa dipercaya atau tidak? Coba engkau pikirkan berulang-ulang kali. Hara lagralava. Kalau itu sudah hilang, orangnya tidak ada, apakah itu uang akan kembali? Nisaling inri all pol to Karena wesai. itu pertimbangkan lagi, kalau engkau saat ini hanya berdasarkan pada janji orang seperti ini, nanti engkau seperti ini, nanti pasti begini dan begitu. Engkau ingat, itu manusia yang berjanji, engkau jangan mau jatuh di dalam. Amin. Janji Tuhan adalah janji yang sudah diuji 7 kali dalam dapur peleburan. Janji Joni gimana? Rapal netrail. Apalagi mengenai kehidupanmu, jangan mau berdasarkan apa kata orang, apa kata janji-janjinya. Mungkin seperti itu, mungkin seperti ini, pastilah seperti itu. Siapa sih yang bisa memastikan ke depan ada apa? Ata prostulisir. Karena itu saat ini aku berkata kepadamu, Naibai tigrinai. saat Yesus dicobai di pencobaan pada yang kedua itu, dia berkata apa? Dia berkata apa? Apa yang Yesus katakan pada percobaan kedua? Jangan mencobai Allah Tuhanmu. Sarakata. Jadi ingat ya, kalau engkau misalnya dipaksa untuk mengambil suatu keputusan dan dengan berkata bahwa, katakan bahwa Tuhan nanti pasti nolongin kamu, membela kamu saat engkau mengambil keputusan ini, engkau ingat ya, Tuhan itu kalau mau menyuruh engkau melakukan sesuatu, Tuhan sendiri akan bicara kepadamu. Senaharil. Senafasare. Gak suruh menyuruh orang-orang lain yang berkata kepadamu, nanti Tuhan seperti inilah, nanti Tuhan seperti itulah. Hati-hati, waspada. Lebih baik Tuhan sendiri yang ngomong sama kamu. Harafilti an azangrap. Melalui firman Tuhan yang engkau baca, melalui perenungan yang engkau baca, melalui doa-doa yang engkau panjatkan, Tuhan pasti akan berikan kepadamu apa yang menjadi pewahyuan. Deraklop to heris na ares. Dan engkau juga harus belajar sifat-sifatnya Tuhan. Kalau engkau mengerti sifatnya Tuhan seperti tadi, dia adalah Adonai. Nagyugip. Tuhan yang adalah Tuhan kita, tapi juga yang menyayangi kita, yang menolong kita. Coba engkau selidiki, apakah yang engkau akan ambil keputusan itu akan menunjukkan bahwa Tuhan menyayangi engkau, yang akan melindungi engkau, atau membuat engkau ada dalam perlindungan yang hangat. Hara al to be sir. Dan kalau engkau dikatakan bahwa Tuhan itu Elohim, dia adalah yang mengambil keputusan, Tuhanlah yang mempunyai hukum-hukum. Engkau lihat dulu, apakah itu melanggar hukum-hukum Tuhan atau enggak?
Naturi elahari. Pelajari nama-nama Tuhan yang berkuasa seperti itu. Ayosayam nigri kiaring. Dan apalagi dikatakan Tuhan itu El Shaddai, Tuhan itu Yahweh Jireh. Artinya dia akan menyediakan semua apa yang engkau perlukan. Engkau tidak perlu sibuk-sibuk mencari sana sini untuk membuat kebutuhan bagimu dipenuhi. Naturka. Seringkali kebutuhan-kebutuhanmu lah yang selalu dipakai oleh iblis supaya engkau melakukan hal-hal atau mengambil keputusan yang salah. Arofasturilia. Keinginan perutmu, keinginan untuk engkau dibanggakan, keinginan untuk pengakuan, Desal will my prolifer. keinginan untuk mendapatkan penghargaan, keinginan untuk mendapatkan kekayaan, itulah selalu yang disodor-sodorkan kepadamu. Who I asreliva. Tetapi engkau harus berpegang kepada nama Tuhan yang hebat, yaitu pegang nama-nama Tuhan itu dan manifestasikan dalam kehidupanmu. Asal turi klifanapea. Sehingga nantinya engkau tidak akan salah pilih. Melihat apa yang ditawarkan itu adalah sebagai Allah lain. The higher me asirem. Apa yang ditawarkan itu adalah bentuk-bentuk ilah yang ditawarkan kepadamu. Korofuli parfam asagriay. Karena itulah engkau harus melihat kota suci itu, yaitu kehidupanmu, yaitu bait suci itu. Engkau biarkan nama Yesus ada di dalam. Paralai insier. Jadi saat ini aku berkata kepadamu, An pataria. jangan sampai engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itulah kuncinya yang Tuhan berikan kepadamu. Amin. Kasih kemuliaan. Roadoi. Nah, yang ketiga, salah keputusannya diambil oleh karena apa? Merasa akan mendapatkan peninggian. I Akan resolve. mendapatkan hasil yang berlipat kali ganda. The end make the cup. Dijanjikan untuk bisa memperoleh segala sesuatu lebih banyak lagi. Akan memperoleh misalnya kesehatan, akan memperoleh kekayaan, akan memperoleh pendidikan yang lebih hebat. Seperti itulah yang akan ditawar-tawarkan kepadamu. Hanasal tu ekdega. Seperti halnya apa yang dialami oleh Yesus saat pencobaan yang ketiga. Hatarlah syah. Wah, sembah aku, nanti engkau akan mendapatkan seluruh harta ini, seluruh dunia ini. Pero hu tugri elahne. Waktu doamu, penyembahanmu kepada Tuhan digantikan dengan kesibukan. Katanya lebih banyak sibuk, nanti bakalan mendapatkan hasil yang lebih banyak. Haralaklah secret of life. Coba engkau sembah aku, kata iblis, maka engkau akan mendapatkan segala sesuatunya. Artinya diperhatikan, kalau sampai jam doamu, pelayananmu sampai tergeserkan untuk hal-hal yang disodorkan, maka engkau harus hati-hati. Di sini sama dengan pencobaan yang ketiga ini. Rehalas penagrihi. Engkau harus biarkan apa yang menjadi penyembahanmu, jam-jammu itu jangan sampai berkurang. Forofilie nayes nasise. Bahkan sebenarnya harus engkau lebihkan. Di I will be. Tetapi hati-hatilah kalau pekerjaanmu, apa yang menjadi hobimu, bahkan mengambil waktu-waktumu untuk Tuhan, itu perhatikan, itu adalah pencobaan yang ketiga. Ketiga atau penyembahan kepada iblis. Syarol Mekrim. Karena itu pesan Tuhan yang ketiga apa dalam melalui firman-Nya? Haradaf ayibam. Hanya Tuhanlah yang patut engkau sembah. Sembah. Amin. Hanya Tuhanlah yang patut engkau sembah. Hanya Tuhanlah yang patut engkau sembah. Hanya Tuhanlah yang patut engkau sembah. Sampai selamanya. Singar. Hanya Tuhanlah yang patut engkau sembah. Hanya Tuhanlah yang patut engkau sembah. Hanya Tuhanlah yang patut engkau sembah sampai selamanya. Amin. Hanya Tuhanlah yang patut engkau sembah. Hanya Tuhanlah yang patut engkau sembah. Hanya Tuhanlah yang patut engkau sembah sampai selama-lamanya. Singers. Hanya Tuhanlah yang patut engkau sembah. Hanya Tuhanlah yang
Hanya Tuhanlah yang patut engkau sembah sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Relasi. Jadi saat ini keputusanmu untuk memilih Yesus dan apa yang dia kerjakan, itulah yang akan menolong engkau untuk tidak membuat keputusan yang salah. Nasalbil fikrikiah. Nah saat ini tadi kan sudah disinggung bahwa engkau harus menjaga, mengenal nama Tuhan yang luar biasa dalam kehidupanmu. Terfan bior ilisir. Dan kau harus beri waktu di dalam setiap mengambil keputusan, berkonsultasi dulu dengan Tuhan. Aibaim ligri distem. Seperti yang pencobaan yang pertama tadi, Yesus berkata apa? Manusia tidak hidup berdasarkan roti saja, tetapi berdasarkan firman yang keluar dari mulut Allah. Arahala star nafirdei. Jangan mau tergiur dengan perkataan-perkataan manis daripada orang-orang, lebih baik firman Allah yang hiduplah yang menyatakannya kepadamu. Arofuting despaning. Dan yang kedua, jangan biarkan dirimu tergoda untuk melakukan hal-hal yang melanggar daripada hukum Tuhan atau mencobai Tuhan. Resol to build daima. Dan yang ketiga, jangan biarkan waktu-waktumu untuk Tuhan itu diambil dan digantikan dengan hal-hal yang lain. Itu sama dengan menyembah kepada kuasa kegelapan dengan apa yang manis-manis yang dia sodorkan kepadamu. Aralas di ernafiam. Saat ini ada 5 tips supaya engkau tetap bisa mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya keputusanmu dalam memilih Yesus itu termanifestasikan dalam hidupmu, Stamai arbil di. supaya Tuhan penyediamu menyediakan apa yang engkau butuhkan. Ya kanofalia. Tuhan yang maha kuasa itu ada dalam kehidupanmu sehingga engkau berkuasa menaklukkan segala sesuatu di bawah kakimu. Sehanim in prival. Supaya Tuhan yang adalah ruler atau hakim bagi kehidupanmu itu menjadi pembelamu, menjadi hakim yang memutuskan bagimu apa yang adil dan membela kehidupanmu. Relui ay masih. Dan kau terus pelajari nama-nama itu. Dan 5 tips yang pertama, Fatrala saib. seperti 5 jari ini ingat apa ini? Jempol. Ayo tanganmu satu. Jari manis. Jari tengah. Jari manis, Jari manis. Jari sai vai miet. jempol ini punya keistimewaan, dia bisa memeluk 4 jari yang lain. Rahala glasi ferie. Apa artinya? Diham turuh heba. Kalau engkau mau kehidupanmu ditinggikan, engkau mau kehidupanmu memperoleh yang terbaik, Sera glasi dir. engkau mau kehidupanmu diacungi jempol, Hana ral tu bikriah. maka engkau harus memeluk segala sesuatunya sesuai dengan porsinya masing-masing. Amin. Tepuk tangannya nggak ada. Adalah klisera. Pertama misalnya adalah memeluk dirimu sendiri dulu. Hayal tu bisir daim. Artinya bahwa apa yang ada dalam kehidupanmu, peganglah itu adalah modalmu yang terbaik. Standam roklan toing. Apa yang engkau Tuhan percayakan dalam kehidupanmu, percayalah Tuhan akan membuat segala sesuatunya menjadi suatu investasi yang baik yang akan mengangkat dirimu menjadi kebanggaan. Forkai felpan inser. Apa yang engkau ambil keputusan Yesus menjadi pilihanmu, itu ada di dalam kehidupanmu. Yesuslah yang engkau harus peluk yang ada dalam dirimu. Risol tu Karena riklaneva. Yesus sudah terbukti membawa keputusan-keputusan yang benar dan membawa manfaat keselamatan baik bagi dirinya, juga peningkatan, dan juga dia mendapatkan penghargaan, mendapatkan kedudukan, mendapatkan kuasa. Harofaltam kukai etrea. Demikianlah juga saat engkau memilih muluk dirimu bersama Yesus yang ada dalam kehidupanmu, engkau akan memperoleh seperti apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di atas bumi ini. Seralis dikiam tu Sekalipun panagrayam. engkau harus memikul salib, Termalian. sekalipun engkau harus menderita kata-kata yang memfitnah kehidupanmu, Arona gralipie. sekalipun engkau harus
menanggung semua apa yang dikatakan orang, menanggung setiap apa yang dilakukan orang salah, engkau harus menanggungnya. Repanas legeri Allah peranai. Tetapi percayalah juga bahwa kuasa itu ada dalam kehidupanmu, bahwa apapun yang terjadi engkau punya kuasa untuk menyembuhkan dirimu juga. Diar tu saya. Bahwa engkau juga saat tidak bisa melihat segala sesuatu, Tuhan bisa memulihkan mata yang buta. Kau juga jangan mau berkata, aduh saya nggak bisa tahu apa-apa. Tetapi engkau berkata, Tuhan mataku celik, engkau mencelikkan mataku, aku melihat segala sesuatu dengan jelas. Arahana keradaflam. Aku bisa melihat di balik setiap kasus kehidupan yang ada, di setiap permasalahan yang ada, dari setiap tawaran-tawaran yang disodorkan, mataku celik, aku bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Arafal par elas tuduan adem. Dan saat Kristus menyembuhkan orang yang lumpuh, engkau berkata dalam dirimu, aku disembuhkan oleh Tuhan. Tidak ada dalam kehidupanku yang lumpuh, seolah aku tidak bisa berbuat sesuatu. Salpar kirina enrolia. Jadi saat ini aku berkata kepadamu, Yesus yang ada dalam kehidupanmu membuat engkau mampu untuk melakukan segala sesuatu. Daya muskrui. Jadi engkau tidak perlu jatuh di dalam bujuk rayu orang untuk berkata, nanti kamu pilih yang ini deh, nanti kamu kehidupannya nanti berhasil, engkau akan ditunjang, engkau akan mendapatkan peninggian. Jangan percaya, karena engkau sudah punya Yesus yang cukup bagimu, yang akan memberikan peninggian bagimu. Harolu termakair. Selanjutnya jadi telunjuk. Terpalas tu etrepai. Ini artinya bahwa engkau mempunyai satu hal yang harus engkau pegang. Shikai filmai enrien. Keputusan berdasarkan kebenaran. Amin. Telunjuk adalah keputusan berdasarkan kebenaran terpirah. Ya kadang-kadang ada orang yang begini ya, buka Alkitab. Ayo lu. Kalau saya tunjuk ayat itu berarti itu jawabannya. Anasa ada gerali Ya ya. kadang-kadang betul juga ya. Sifat tu. Jadi saat ini aku berkata kepadamu, engkau minta sama Tuhan, Tuhan, firman Tuhannya yang tepat mengenai peristiwa ini yang mana? Aralos tu king. Supaya engkau diyakinkan sehingga engkau yakin mengambil keputusan, ya aku ambil yang itu. Revolus. Ya aku memutuskan yang ini karena apa? Berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang engkau minta sama Tuhan. Tuhan, aku minta firman-Nya. Aku minta peneguhannya. Nefaris likyukai. Dan yang pasti engkau merenungkan firman Tuhan terus menerus, maka firman Tuhan itu dengan sendirinya akan muncul dalam pikiranmu. Ini firman Tuhan. Nar lai relera. Sehingga engkau pasti memilih yang tepat. Sahanam sahaya. Kemudian jari yang tengah. Arahulakam. Ya pasti engkau ingin mendapatkan peninggian. Dehor tulus. Engkau ingin menonjol di antara semuanya. Narala release. Dan Tuhan juga mempunyai maksud yang sama padamu. Arahalas tu all my fame. Tuhan ingin supaya engkau mempunyai kemasyuran. Rehalas tu anfm. Tuhan mau engkau tahu bahwa engkau diberkati kehidupanmu. Pipai turu eslakarari. Tuhan mau supaya engkau tahu, orang-orang tahu bahwa engkau memiliki Tuhan di dalam kehidupanmu. Aralas di nam turu hatapa. Karena itulah pesan di sini adalah bekerja samalah dengan Tuhan yang akan membuat engkau selalu di dalam peninggian dan kemasyuran yang Tuhan mau bikin dalam kehidupanmu. Refasiga ova en edahe. Di luar sana banyak penawaran ini dan itu. Haralom tebim. Tetapi itu hanyalah janji, tinggal janji. Harahalas taru lidai. Tetapi engkau harus tahu bahwa janji Tuhan ya dan amin. Sefor tulu et reklea. Semuanya pasti terjadi dalam kehidupanmu karena engkau sudah mengambil keputusan untuk mengambil rancangan Tuhan yang terbaik bagi kehidupan. Amin. Haleluyanya mah. Amin. Amin. Sipai release. Jadi ingat, jari tengah ini adalah hiduplah sesuai dengan apa yang menjadi rancangan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ripatambi. Jadi saat kalau engkau menghadapi segala sesuatu, bandingkan dulu
kata Tuhan apa? Kehendak Tuhan seperti apa? Resal giru. Maka engkau tidak akan mengambil keputusan yang salah. Adralo tu bigi. Misalnya contohnya tiba-tiba engkau merasa bahwa akan terjadi suatu musibah. Salah horili. Engkau rasanya aduh aku nggak mau keluar rumah deh. Rasanya ada musibah yang terjadi. Karpanap and kanap. Tetapi saat engkau mengetik tentang kehendak Tuhan adalah keselamatan. Seraglu siga. Tuhan tidak merancangkan kecelakaan. Aralirana. Karena itu pada saat itu juga engkau tahu, oh ini rancangan si jahat, sedangkan rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan. Aras nafasi. Maka perasaanmu itu yang mendeteksi adanya rancangan kecelakaan daripada iblis Refua idri. dan membandingkannya dengan apa yang menjadi rancangan Tuhan, Arahalas do. maka engkau akan ambil keputusan, aduh ini yang salah, aku bereskan semua apa yang disodorkan oleh iblis ini di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang menjadi rancangan iblis dibatalkan. Arala klaveria. Tetapi aku pegang rancangan Tuhan adalah rancangan kehidupan, rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Firfalos tu yidim. Jadi ingat ya, iblis itu akan selalu membuat engkau ragu-ragu, membuat engkau selalu hidup di dalam kekhawatiran, Starana faringa. selalu merasa hidup selalu dibayang-bayangi dengan suatu kecelakaan atau mara bahaya. Lehara kira dafera. Tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan, I wish desai. rancangan kehidupan yang berkelimpahan. Karena itu ingat, jari tengah ini adalah ikuti apa yang menjadi rancangan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Anor tuluhim. Sedangkan jari manis apa? Rapas nuhapasa. Tempat disimpannya suatu cincin pernikahan. Serafol to be up and up up. Ingat, Yesus itu adalah seperti seorang suami bagimu, Prion miam. yaitu yang akan selalu melindungi, yang selalu akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhanmu. Selagratu et mehape. Jadi kalau di luar sana berkata bahwa ini, kalau engkau ikut ini, engkau akan terpenuhi apa yang jadi kebutuhanmu. Sanfal day nine. Kalau engkau menyembah, engkau berikan waktu lebih lama untuk mengurus yang ini, nanti engkau akan mendapatkan hasil yang lebih banyak. Krapoya kuku kakei. Dan dalam hal ini aku berkata kepadamu sebagai seorang suami istri, tentu saja ingin mempunyai spend time waktu yang banyak supaya bisa menjalin suatu hubungan. Salfirish. Dan itu akan menghasilkan suatu buah yang manis. Senagra all poriep. Karena itu aku berkata kepadamu, selalu menjaga hubunganmu dengan Tuhan selalu manis, dan selalu jangan membiarkan waktumu Di aival turu asengkra. diambil untuk hal-hal yang lain atau istilahnya menyembah Tuhan yang lain. Anpai pering di kyungkwa. Atau engkau sudah mulai renggang hubunganmu dengan pasanganmu. Sipaturip. Sehingga nanti akhirnya lama-lama bisa jadi bercerai dengan Tuhan. Hati-hati itu. Sihai rolakir. Waktu yang sebenarnya engkau berikan kepada Tuhan jangan sampai diambil oleh kegiatan yang lain. Arahala and I feel dame. Nanti lama-lama roh-roh lain yang berkuasa. Si a orge. Seperti tadi yang di awal roh-roh jahat macam-macam. Di I must right. Kalau engkau membuat waktumu dengan Tuhan kemudian menjadi renggang, maka roh-roh lainlah yang akan berkuasa. Salpar elos to duim. Nanti keluar yang namanya kebebalan, kemalasan, kebosanan, itu akan terus masuk sedikit demi sedikit. Arval to etreklia. Karena itu perhatikan prinsip jari manis. Aival sanikap. Jangan biarkan sesuatu pun mengebut kasihmu, waktu kasihmu dengan Tuhan. I will to kra hoi pedeia. Bagaimana dengan jari kelingking? Sanaguri dia. Sekalipun yang paling kecil, Kar falanawa. tapi bisa mengalahkan semut ya gajah yang besar. Highly Dan saat ini aku berkata kepadamu, anfu AFIM. walaupun engkau merasa dirimu kecil, Tarsal mikir. tetapi karena engkau sudah memilih Yesus, Dia adalah Tuhan yang maha besar. Arala sagrio. Maka engkau sebenarnya adalah orang-orang yang besar. Amin, haleluya. Aku kecil tadinya. Katakan. Aku kecil tadinya. Aku kecil tadinya, Tetapi Yesus yang maha besar. tetapi Yesus yang maha besar Ada di dalamku. ada di dalamku. Dan Yesus tinggal
besar karena Yesus angkat tanganmu. Haleluya. Ya puji Tuhan. Sai mai VM. Jadi jangan mau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Yidi atroba. Tetapi andalkanlah Tuhan dalam kehidupanmu, maka kehidupanmu akan berhasil. Al-garadab. Jadi siapa yang mau berhasil dalam hidupmu dan mengambil keputusan yang membawa kepada keberhasilan? Katakan haleluya. Aku mau berhasil. Aku mau berhasil. Mau berhasil, aku mau berhasil. Karena Tuhanlah. Karena Tuhanlah sumber keberhasilanku. Tuhanlah sumber keberhasilanku. Tuhan membawa kepadaku. Tuhan membawa kepadaku Keberhasilannya. keberhasilannya. Semua yang ku kerjakan pasti berhasil. Semua yang ku kerjakan pasti berhasil. Semua yang ku kerjakan pasti berhasil. Semua yang kau kerjakan pasti berhasil. tunjuk kiri kanan. Semua yang kau kerjakan pasti berhasil. Semua yang kau kerjakan. Harum ada. Jadi ingat apa saja tadi? Jempol. Apa? Kehidupan yang ditinggikan, maka harus memeluk. Haral ol makim. Ya, engkau gali lagi memeluk apa saja. Nanti engkau akan dibukakan oleh Roh Kudus lebih lagi karena waktu sekarang sangat singkat. Amin. Amin. Putar lagi YouTube-nya. Catat. Dijadikan hartamu yang sangat berharga. Amin. Terima kasih Bapak Yesus Roh Kudus untuk apa yang kau sudah penyataan dan pengajaran sudah berikan kepada kami. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Bapa. Haleluya. Katakan amin.